Indonesia kebangsaanku, bangsa dan rakyat bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Prof. Sutanto, okay. Semoga tetap sehat, Prof. Dan sumbangsi pemikirannya terhadap bangsa, terhadap negara ini bisa kita aplikasikan terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik khususnya, Prof. Yang saya hormati juga Pak Abdul Ghafur, penulis buku Pancasila Nalar Bangsa. Ini buku berat ini. Kalau udah Pancasila pasti buku berat. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya hormati Gus Wahab dari Kepal Gerakan Ponolalupa beserta rekan-rekan sekalian, semoga tetap setia di garis perjuangan, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat semua. Meskipun hujan, tapi kita masih bisa meluangkan hati, tenaga, pikiran, kesempatan kita luangkan juga untuk hadir di sini semata-mata untuk turut membantu menentukan arah bangsa ke depan. Karena ini judulnya kan nggak semua forum, ya. Artinya forum-forum kajian, forum diskusi, forum mencurahkan segala ide, gagasan, pikiran, kemudian turut hadir kita membahas. Insya Allah ini meskipun dampaknya juga kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah nggak sia-sia untuk mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia ini. Cukup bahagia malam ini bisa hadir di sini. Pemikirannya kritis-kritis, sudah 2 malam Prof diskusi dengan rekan-rekan, terutama rekan-rekan gerakan ini. Tadi saya kemarin bilang ke Gus Wahab, Gus, kalau diskusi kemarin malam aja sudah seperti ini, saya jadi kehilangan nyali untuk hadir di forum ini, saya bilang. Baik, saya tanggung renteng saja. Pancasila ada di mana? Gitu. Atau mau dibawa kemana Pancasila? Gitu. Apakah hanya di pikiran, di hati, di tindakan? Saya kira saya masih meyakini bahwa Pancasila itu sudah melekat di pikiran, jiwa, dan raga kita, wabil khusus masyarakat grassroots, Prof. Dan itu nggak diragukan. Praktiknya kita sudah menjalankan tanpa kita sadari. Kita tadi disebut oleh Kang Sahrul, kita bisa ngopi meskipun nggak punya uang, gitu kan. Di negeri mana bisa ngopi gratisan kalau bukan di Indonesia, terutama di kedai Pinati. Saya selama 2 hari sini sudah mungkin lebih dari 5 kali kopi hitam. Kang Budi, saya setuju, saya sepakat bahwa yang perlu ditanamkan kepada pemerintah adalah bagaimana membangun sebuah negeri berdasarkan atau sesuai dengan kultur dan naturnya bangsa. Kultur dan naturnya bangsa. Kalau ini tidak diterapkan, tidak dilaksanakan, pembangunan tidak sesuai dengan kultur dan naturnya, pasti hancur. Dulu kita negeri maritim katanya, kemudian geser menjadi negeri agraris, agriculture. Sekarang geser industrial.
nggak sesuai semua tuh jadinya. Kalau memang kita maritim ya digenjot di maritim, teknologinya diciptakan, kemudian jalurnya diciptakan, dimudahkan, dibuat ini menjadi salah satu atau lahan yang terbesar yang Indonesia punya, karena katanya 70% wilayah kita itu perairan gitu, air laut gitu. Apakah ini ada di benak atau di mindset pemangku kebijakan, terutama pemerintah pusat gitu. Nah kemudian kita semua berharap bahwa indoktrinasi nilai-nilai Pancasila entah melalui simbolnya, melalui praktik workshopnya, melalui penataran, entah P4, entah PPKN, entah terakhirnya 4 pilar yang makin ngaco lagi, orang migranom dasar kok jadi pilar gitu kan. Dasarnya nggak ada ya terombang ambing Pancasila. Nah ini kami berharap, kita semua berharap bahwa justru yang harus belajar Pancasila, mohon maaf, saya izin Prof. Sutanto, Pak Sarul, Kang Wahab, yang harus didoktrin Pancasila kembali adalah pemerintah pusat. Begini, kebudayaan kita ini jangan barat, demokrasi kita juga jangan barat. Tapi dia mengatakan rahmata khair, demokrasi kesejahteraan. Lalu di situ kemudian dikatakan semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Itu aja yang terjemahkan. Itulah konsep kesejahteraan. Rahmata khairnya itu loh yang paling penting. Lalu bungkusnya itu saya pikir harus, kalau secara hukum itu salus populi suprema lex. Salus populi, bahwa kesejahteraan rakyat itu yang perlu diutamakan. Jadi kalau jawaban tadi yang didoktrin itu adalah para pusat, 1000% sangat-sangat setuju. Ini sebenarnya tadi yang pertanyaan yang filsafat tadi, ini sebenarnya harusnya Kang Gofur ini harus buat buku lagi kayaknya. Kan ini nalarnya, terus nanti gerakannya, kan pemudanya sudah ada ini datang, pemuda Pancasilanya sudah ada. Jadi tinggal apa gerakannya. Jadi kalau saya melihatnya ya ini bagian kecil Pak dari sebuah tema besar Pancasila. Kalau bicara bisa jadi budaya Pancasila juga. Kalau ada teori kebudayaan itu kan budaya itu yang kita lakukan sehari-hari, just normal things lah, sesuatu yang normal yang kita kerjakan sehari-hari itu budaya. Kalau yang kita kerjakan sehari-hari berasaskan Pancasila, ideologi Pancasilanya melekat, gimana kita menerapkan Pancasila-sila pertama misalnya. Kalau kata Bung Karno kan bukan, kalau di pidato Kongres di AS itu bilangnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan, believe in God, kan gitu ya Prof ya, believe in God. Ketika dalam sehari-hari believe in God ya berarti secara otomatis, secara praksis tadi disampaikan Kang Gofur, baik ada teori ada praksis Pancasilanya ya berarti kita sudah Pancasilais. Atau misalnya yang Pancasila sila kedua itu kemanusiaan yang beradab. Itu kalau di kongresnya itu jadinya apa Prof? Humanity, kemanusiaan. Ini dalam banget Pak, ini dalam dan luas sebenarnya. Kemudian yang ketiga social justice, persatuan Indonesia, nasionalisme. Yang ketiga nasionalisme, ini dalam juga Pak. Penerapan bahasa Indonesia, penggunaan lambang dan seterusnya, itu simbol-simbol yang membuat kita ini semakin satu untuk atas nama nasionalisme tadi. Bayangkan kita nggak punya satu alat pengikat yang bernama bahasa Pak. Ya apa identitas di saat
situasi budaya yang sudah semakin hybrid, apa pengikat kita sebagai bangsa Indonesia? Kalau nggak salah satunya ada bahasa, ada KTP. Meskipun EKTP-nya dikorupsi gitu. Jadi kita butuh dalam pengejawantahan nasionalisme itu juga kita butuh alat-alat yang menunjukkan bahwa ini kita satu secara nasionalisme. Bisa bahasanya. Saya dulu ngapunten Prof, saya dulu sedikit ngajar Pancasila juga. Jadi dikit-dikit lah. Jadi yang saya petakan saat itu apa ya? Pemersatu kita itu apa? Kalau teman-teman media sosial, pemersatu netizen itu apa? Video-video baru itu ya. Itu pemersatu netizen biasanya. Ada video baru muncul. Gisel, alat pemersatu netizen. Nah, ini sama Pak. Ketika bicara nasionalisme, apa alat pemersatu kita? Kita butuh komponen bahasa, kita butuh komponen yang lain sebagai bukti bahwa ini loh yang bisa merekatkan kita. Kita butuh geografis. Ini loh bukti bahwa kita ini satu persatuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ampun.